Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak, nama saya Dimas Idrista dan kunjung saya. Irwan Arif Nugroho dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Nah, Jadi tujuan kita kesini itu untuk mewawancari Bapak mengenai Mata kuliah Administrasi, Pendidikan dan Supervisi. sebelumnya ini tuh kita diberikan tugas akhir oleh Bapak Arum Fatayan itu. Selaku dosen mata kuliah Administrasi Pendidikan. Kalau boleh tahu, Bapak namanya siapa? ya, perkenalkan ya, nama Bapak itu Joko Dwi Santoso. Bapak itu bertugas di SDN Johar Baru 15. Itu letaknya itu berada di daerah Johar Baru, Jakarta Pusat. Terus kalau boleh tahu Pak, Bapak sudah berapa lama menjadi Kalau sudah berapa lamanya menjadi kepala sekolah itu sudah hampir 2 tahun. Nah, Bapak itu menjadi kepala sekolah itu di tahun 2023 baru gitu ya. Baik, di sini dalam proses supervisi akademik ini tidak terlepas dari proses pembelajaran yang didukung oleh RPP, modul ajar atau silabus. Bagaimana keterlibatan Bapak dalam memantau penyusun silabus yang dilakukan oleh guru? Apakah sebelum penyusun silabus diadakan rapat? Ya, jadi sebelum tahun ajaran baru dimulai atau sebelum kegiatan proses pembelajaran itu dimulai, kita itu dengan Dewan Guru itu mengadakan raker atau rapat kerja untuk menentukan apa? Yang pertama HBE, hari belajar efektif, JBE, jam belajar efektif, terus menentukan kalender pendidikan sampai kita membuat ke modul ajar. Sekarang lagi dimulai kurikulum merdeka. Sekarang sudah dimulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Makanya kita kemarin itu waktu di bulan Juli pertengahan itu di awal kita itu menentukan raker untuk menentukan itu semua. CP-nya itu apa yang mau kita ambil untuk proses pembelajaran yang akan berlangsung di tahun ajaran baru ini. Pasti ada raker gitu. Kalau itu rakernya berapa bulan sekali atau berapa minggu gitu? Kalau raker itu biasanya itu dilaksanakan itu ketika menghadapi tahun ajaran baru. Oh, berarti kayak setahun sekali gitu ya? Ya, bisa dikatakan setahun sekali. Kenapa? Karena kita bisa menentukan prota, promes. Program tahunan apa yang kita jalankan, program semester apa yang akan kita laksanakan. Gitu. Jadi ya, biasanya raker itu paling cepat tuh kita itu 3 hari. Kemarin itu kita laksanakan 3 hari. Itu diambil ketika kita liburan. Lanjut Pak, kalau gitu apakah Bapak mengetahui metode ajar atau pendekatan yang dilakukan oleh guru-guru di sekolah Bapak tersebut dan apakah itu sudah sesuai dengan kurikulum sekarang? Untuk mengenai strategi, pendekatan, model pembelajaran, ya kita harus paham itu semua. Kenapa? Karena ketika kita nanti supervisi ke dalam kelas, sesuai nggak nih dengan yang dibuat oleh guru tersebut. Nah, pendekatan itu banyak pendekatan. Pendekatan apa ini yang dilakukan oleh guru? Sama dengan model, strategi. Kan pasti guru punya maksud tertentu. Kenapa dia menggunakan ini? Pasti ujung-ujungnya untuk supaya hasil belajar anak ini baik, meningkat. Kita harus mengetahui itu semua. Mungkin adik-adik juga udah pernah belajar mengenai pendekatan model, ada pendekatan saintifik, banyak pendekatan itu. Model juga banyak ya yang membuat siswa itu menjadi aktif. Gitu. Jadi selanjutnya Pak, bagaimana Bapak mengetahui refleksi yang guru lakukan? Apakah kegiatan refleksi ini wajib bagi staf guru Pak? Untuk refleksi itu wajib ya. Jadi agar guru itu tahu kesalahannya di mana dan dia itu memperbaiki dari refleksi tersebut. Bagaimana caranya? Ya tentu sebagai kepala sekolah itu ketika kita ingin mensupervisi seorang guru itu kita harus ada di dalam kelas tersebut. Ya dengan kita membawa modulnya, kita lihat cara dia mengajar, apakah sesuai dengan modelnya, terus sesuai dengan strateginya yang sudah mereka buat. Apakah anak ini aktif atau tidak itu terlihat ketika kita berada di dalam kelas. Tentu saja sebelum kita masuk ke dalam kelas kita juga harus membuat rubrik penilaian buat si guru tersebut. Jadi kita nggak ujuk-ujuk masuk tanpa adanya rubrik. Gitu. Kita harus buat dulu. Gitu. Kita harus sudah siapkan itu semua. Oke Pak, sebelumnya apakah di sekolah Bapak itu pernah ada kegiatan contohnya seminar, workshop nasional atau
terus tentang pelatihan pembelajaran di kelas itu ada nggak sih? Ada. Oh, ada. Ada itu. Jadi setelah kita raker atau di awal pembelajaran dimulai, itu kita biasanya ada seminar. Bukan seminar sih, lebih ke bimbingan teknis, yaitu mengenai kurikulum merdeka. Bagaimana sih cara menentukan CP? Bagaimana sih menentukan ATP? Itu guru-guru harus paham semua. Gitu. Itu ada. Gitu. Kita persiapkan untuk guru-guru agar mereka tuh menjalankan kurikulumnya dengan baik dan benar. Pak, di sekolah Bapak itu, Bapak kan sebagai kepala sekolah ya, Iya. bagaimana caranya merencanakan dan terus memantau dan mengevaluasi keberhasilan dalam menangani permasalahan yang ada di sekolah Bapak? Permasalahan apa dulu nih? Dari gurunya atau dari anaknya? Mungkin boleh dari gurunya dan juga boleh dari anaknya. Oh, jadi kan kalau dilihat dari strategis letak sekolah kita itu kami ini, jadi kita ini berada di sekolah dengan ekonomi menengah ke bawah, pasti dong. Namanya menengah ekonomi ke bawah, pasti banyak anak-anak ini yang terhambat dengan pembelajarannya. Jadi mengatasi masalah ini ya dengan cara ya kita harus ada diskusi dengan guru yang bersangkutan gitu. Jadi guru ini punya masalah ini dan kita diskusikan, bukan hanya dengan kepala sekolah, tentu saja dengan stakeholder seperti orang tua dan kegiatan lingkungan situ, agar permasalahan ini bisa kita atasi dengan bersama gitu. Jadi enggak berlarut-larut ini yang masalahnya, jadi kita harus perbaiki itu semua. Tapi bagaimana tanggapan guru terhadap supervisi pelatihan? Mengenai tanggapan guru ya, pasti dengan adanya supervisi mereka senang ya. Untuk kenapa? Saya katakan senang karena mereka tahu loh, oh inilah kekurangan saya. Berarti ini yang harus kita perbaiki. Perbaiki untuk apa? Untuk kedepannya. Dengan cara seperti itu, dia akan memperbaiki proses pembelajarannya. Apa sih yang kurang? Nah, dari situ nanti diharapkan anak-anak yang mereka didik itu dapat berhasil dengan baik. Itu tuh yang sebenarnya seorang guru itu yang membawa anak-anak ini menjadi berhasil. Berarti supervisi itu lebih ke bimbingan dari kepala sekolah juga. Ya bu, jadi supervisi itu bukan hanya ke gurunya, di administrasinya pun kita harus mempersiapkan itu. Jadi guru itu ngajar bukan hanya sebatas ngajar, apa yang mau dia ajarkan itu adanya di supervisi itu, dipersiapkan dengan baik. Seperti apa? KKM-nya udah siap belum? Kalau sekarang bukan KKM tapi KKTP. Udah dipersiapkan apa belum? Modul ajarnya udah siap apa belum? Gitu. Makanya kan setiap diraker itu mempersiapkan itu. Kayak misalkan adanya dia buku bimbingan, daftar hadir, buku nilai itu termasuk bagian dari supervisi, administrasinya guru. Terus dipersiapkan dengan baik oleh guru. Seperti itu. Pak, ada nggak sih permasalahan-permasalahan yang muncul yang di sekolah terus menyebabkan terhambatnya proses pembelajaran? Dan bagaimana cara Bapak sebagai kepala sekolah itu menanggapi masalah tersebut? Ya itu yang saya tadi bilang ya, lingkungan kita ini lingkungan yang padat penduduk, ya kan? Pasti banyak anak-anak ini yang mengalami keterlambatan dalam belajar. Ya. Bagaimana mengatasinya ya? Yang pertama ya kita memberikan motivasi dulu ke anak-anak. Kita sampaikan ke guru-guru, ayo berikan motivasi ke anak-anak. Karena dari motivasi itu, anak-anak itu muncul, oh keinginan belajar itu ada. Karena motivasi itu sangat penting diberikan kepada anak-anak. Jadi bukan hanya motivasi aja gitu. Dan proses pembelajaran pun harus menyenangkan. Nah, kalau sudah motivasinya ada, proses pembelajarannya itu menyenangkan, dan dukungan dari orang tua inilah yang paling penting. Karena anak ini kan di sekolah itu tidak lama, paling hanya beberapa jam, 5 jam. Misalnya di mana? Di rumah. Jadi kita mengundang stakeholder orang tua itu ke dalam sekolah, kita berikan pemahaman. Ini loh permasalahan kita. Ini harus kita perbaiki. Untuk apa? Agar sekolah kita ini bisa maju atau anak-anak menjadi berhasil. Gitu. Ada gitu. Faktor-faktor apa saja sih Pak yang mendukung pelaksanaan program tersebut? Faktor, banyak ya faktor ya.
Dari segi apa nih faktornya nih? Faktor dari segi apa gitu? Apakah dari segi anaknya atau dari segi dari anak? coba diulangi dengan pertanyaannya. jadi kayak ini dijawab nih. Ya, karena gini ya. Ada nggak sih faktor-faktor yang menghambat terlaksananya program tersebut dan apa faktor yang mendukung dari program tersebut? Ya. Mungkin yang menghambat itu mungkin dari orang tua muridnya, mungkin Yaitu ekonomi, balik ke ekonomi. Itu faktor paling utama di daerah Johor Bahru. Kenapa? Karena dia ekonominya itu rendah ke bawah gitu. Ketika misalkan memang si buku itu gratis, cuma kan penunjang itu kan perlu. Kalau hanya dari buku, anak beli buku tanpa dia penunjang kayak buku lain, nggak bisa semuanya itu masuk dengan baik ke mereka gitu. Terus apa lagi faktor jelas sekali ya, masalah disiplin ini menghambat sekali disiplin. Kenapa? Karena di Johor itu sudah padat, terus sudah padat penduduknya, mereka itu datang ke sekolah itu sering terlambat. Faktor disiplin siswa, pakaiannya masih belum rapi. Dan kita terus mengingatkan kepada orang tua bahwa sekolah ini punya aturan, ada aturan yang harus ditaati, dipatuhi. Itu apalagi mereka mendapatkan suatu bantuan dari pemerintah, yaitu kartu Jakarta Pintar. Itu kita bisa berikan ke anak tersebut bahwa kamu dapat KJP, pakaian kamu harus itu disiplin. Ya, ekonomi, banyak sekali kalau di Johor itu faktor penghambat bagi daerah-daerah di Johor Bahru. Apakah program tersebut sudah berhasil untuk mengatasi masalah pembelajaran pada siswa? Oh, kalau misalkan dari faktor itu, bagaimana dari gurunya ya? Jadi gurunya ini ketika anak ini mengalami kedisiplinan nih, jadi gurunya mengingatkan terus ke anak tersebut dengan cara apa? Itu kan guru yang tahu. Ya, biasanya nih ya, guru itu mencatat ketika dia terlambat ke sekolah, misalkan berapa kali nih dapat teguran, orang tuanya dipanggil, berikan perjanjian supaya mereka apa? Disiplin. Terus apa lagi? Memberikan jam tambahan ke anak tersebut, karena banyak anak-anak di daerah di tempat saya ini tuh keterlambatan belajar itu banyak. Perlu bimbingan khusus gitu dari gurunya. Itu ada setiap jam pulang sekolah itu yang dilakukan oleh guru setiap hari. Gitu. Makanya kan guru itu harus punya namanya buku catatan. Nah, catatan siswa itu punya. Ini anak ini mampu di mana, punya prestasi apa tidak, apa yang harus kita lakukan ke guru tersebut, ke anak tersebut, itu harus ada. Gitu. ada ini cut dulu nih. Cut dulu. Iya, puasa kayaknya. Pause lagi. Ini kan masalah buatnya hambatan itu kan Bapak bilang kan ada beberapa siswa itu yang suka telat ya Pak. Itu kayak kurang tertib gitu. Terus tindakan Bapak buat menangani itu tuh seperti apa Pak? Sebenarnya sih yang saya lakukan itu yang pertama ya kita mengingatkan ke guru tersebut, karena kan yang lebih tahu kan guru, ya kan? Kalau saya kan hanya memantau ke guru, jadi guru itu mencatat ini anak kenapa terlambat, dicari tahu dulu, gitu. Nah, ketika guru itu sudah tidak mampu lagi untuk mengatasi anak tersebut, baru ya kita yang maju untuk melakukan ini. Gitu. Lanjut ke apa? Ada nggak sih tujuan yang diselenggarakannya program administrasi pendidikan di sekolah, dan terus langkah-langkah untuk meningkatkan nilai UAS di sekolah Bapak itu gimana untuk anak-anaknya? Yang pertama tadi apa? Yang pertama itu tujuan diselenggarakannya program administrasi. Nah, kalau tujuannya itu jelas ya, supaya apa? Supaya pelaksanaan pembelajarannya itu dapat berjalan dengan baik dan lancar. Itu tujuannya.
sebenarnya. Agar apa? Agar anak-anak nanti menjadi anak-anak yang sukses gitu pemahamannya, tahu paham itu tidak administrasi pendidikan itu. Baik Pak, selanjutnya apa langkah-langkah untuk meningkatkan nilai ulangan akhir semester atau UAS dan ulangan peningkat kelas UKK? Langkah-langkah untuk meningkatkan nilai UAS tersebut. Oke. Biasanya itu saya sebelum melaksanakan UKK atau UTS itu kita adakan rapat terlebih dahulu. Rapat dulu dengan guru-guru nih. Dan di situ saya sampaikan bahwa tolong yang pertama kejar materi. Materi dikejar dulu. Kenapa? Karena kan ketika nanti materi belum selesai kan ada anak yang kesulitan dalam mengerjakan. Itu kita ingatkan dulu kepada guru tersebut. Terus apa? Berikan pemahaman dasar. Gitu. Ini loh nak. Jadi ketika UAS itu harus tenang, harus punya motivasi. Itu harus ada. Berikan motivasi ke anak bahwa mereka bisa loh mengerjakan ujian dengan baik. Gitu. Terus apa? Buat kisi-kisi yang sesuai dengan materi. Itu penting. Gitu. Seorang guru itu harus membuat kisi-kisi dengan baik. Gitu. Jangan ujuk-ujuk hanya soal kisi-kisinya mana. Nah, dari kisi-kisi itu kita bisa terarah. Oh, materi ini yang akan kita berikan ke anak ketika UAS. Gitu. Jadi sih memotivasi anak itu sangat penting di dalam proses pembelajaran. Tuh, kita ada rapat itu sebelum UTS itu. Tolong kerja materi, tujuan pembelajarannya sesuai atau tidak. Itu yang kita kerja. Gitu. Ada lagi? Tapi ini kan paham kan dengan semuanya. Jadi kan seorang guru itu memang harus mempersiapkan itu semua. Gitu. Administrasi itu memang perlu dari seorang guru. Kita kepala sekolah hanya memantau. Dan kita kan membuat juga kurikulum. Jadi nggak hanya kepala sekolah itu duduk manis, udah kita pantau gurunya ini itu agar sekolah kita menjadi baik. Kesitu sih administrasi. Kalau misalkan adik-adik nanti nih sudah mengajar, ketika ngajar nggak ada RPP, sekarang bukan RPP namanya modul ajar. Coba materi apa yang akan tercapai? Ada nggak? Tidak mungkin bisa tercapai. Kenapa? Karena nggak tahu nih apa yang mau kita kejar. Kita kejar apa gitu. Terus ada namanya buku kasus anak. Ketika anak ini punya kasus, banyak. Misalkan siapa tadi ada Irfan sama ada Alfa. Anak ini bermasalah. Lalu kalian lupa mencatat. Lupa mencatat ini sering sekali terjadi. Ini sering saya ingatkan bahwa ketika ada masalah catat. Ketika dia ada 3 kali masalah, panggil orang tua. Ketika sudah beri peringatan. Kenapa? Itu sangat penting. Dan itu bukti otentik, itu bukti bahwa di Irfan ternyata sama di Alfa itu bukti. Jadi ketika nanti orang tua, mana anak saya udah punya masalah di sini. Nah kalau misalnya nggak punya nyatet, apa buktinya? Tapi kalau ada catatan, nih bu, masalahnya itu penting. Gitu. Itu penting. Buku kehadiran siswa ini juga penting. Baik kita selalu ngecek mana buku kehadiran siswa. Ini setiap 1 bulan sekali itu saya tanda tangani, harus wajib itu. Kehadiran siswa sangat penting. Kenapa? Kita bisa tahu siapa saja yang tidak hadir dalam sekolah itu di kelas ini. Dan kita lihat kenapa ini anak banyak tidak hadir. Kenapa anak ini kok sering sakit? Apa tindakan guru itu penting. Baik kita setiap sebulan sekali itu kita cross check, apalagi setiap sehari itu kita adakan kalau sore hari namanya briefing. Itu saya selalu mengadakan briefing. Apa permasalahan di sekolah? Itu harus ada briefing dari guru-guru. Itu namanya kolaboratif antara kepala sekolah dengan guru.
Gitu. Oh masalahnya ini apa tidak lanjut kita sekarang seperti apa itu penting. Gitu itu penting. Terus kata itu kita briefing 30 menit sebelum pulang kita briefing. Apa yang sudah kita lakukan di ini? Apa yang nanti akan kita lakukan? Gitu. Kita tunjuk gitu. Apa yang kurang dari kita itu refleksi. Itu penting banget refleksi itu. Oleh guru itu jadi nanti siapa tahu nanti ya dia kelas sama di alfanya satu saat bisa menjadi kepala sekolah ini gitu yang harus dikerjakan oleh kepala sekolah gitu. Makanya kepala sekolah itu selalu yang namanya kapasitas itu menggali pengetahuan apa yang dilakukan untuk kemajuan sekolah ada lagi juga ya gitu. Jadi ya untuk administrasi ini ya bisa lah kok. Kalau saya kan kepala sekolah dan saya kan pengawas. Apa yang bisa dilakukan? Kita kasih kita sudah melakukan seperti ini bukti. Ini loh file administrasi dari seorang guru kita tidak punya. Kalau kepala sekolah nggak melakukan seperti itu, kita mau ngomong karena kita masih punya atasan yang setelah kita melakukan supervisi ya pengawas yang supervisi kita gitu. Kita kelengkapan berkas gitu. Dari kurikulumnya mana ini aplikasi kita. Biasanya apa sih idealnya gitu kalau di sekolah kami itu untuk supervisi ini dalam setahun itu 2 kali. Jadi nanti kita akan mengadakan supervisi lagi nanti di bulan September Oktober. Kalau kemarin bulan lalu itu kita mulai itu di bulan September Oktober. Ya sekarang September Oktober kemarin itu di bulan Februari Maret. Kita sudah mengadakan supervisi itu. Jadi makanya sekarang saya lagi mengajar tanda tangan untuk guru-guru ini.